Selamat malam semuanya. Malam ini, saya ingin mengajak kalian masuk ke dalam sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan. Tempat penuh harapan. Tapi bagi beberapa orang, rumah sakit adalah gerbang menuju kengerian yang tak terbayangkan. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Arya. Seorang mahasiswa keperawatan yang sedang menjalani masa magang di Rumah Sakit Bakti Husada. Sebuah bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang masih kokoh berdiri di sudut kota. Bangunan itu megah, tapi menyimpan aura dingin dan misterius. Arya adalah orang yang logis, tidak percaya tahayul. Baginya, rumah sakit adalah soal ilmu pengetahuan, soal denyut nadi, soal obat-obatan. Tapi keyakinannya itu akan segera diuji. Semua berawal saat Arya mendapatkan jadwal piket malam pertamanya di Bangsal Cendana. Bangsal rawat inap kelas 3 yang terletak di lantai paling atas. Bangsal ini jarang sekali terisi penuh, dan staf sering bergurau bahwa pasien di sana lebih banyak. Pasien tak kasat mata. Malam itu, pukul 11 tepat, Arya memulai tugasnya. Lorong Bangsal Cendana itu panjang, remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lampu neon yang berkedip-kedip. Udara terasa dingin, meskipun di luar cuaca cukup hangat. Aroma karbol bercampur bau aneh yang sulit dideskripsikan, bau tua, bau pengap, bau kematian. Arya hanya bertugas sendirian di sana. Perawat senior, Bulina, sudah memperingatkannya. Kalau sudah lewat tengah malam, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menengok ke ujung lorong timur, ruang nomor 32. Cukup kerjakan tugasmu, dan abaikan apapun yang kamu dengar. Arya hanya tertawa mendengarnya. Dia pikir itu hanya cerita seram klasik untuk menakut-nakuti junior. Tapi malam itu, tidak ada yang lucu. Malam itu, Arya akan belajar bahwa di rumah sakit, tidak semua pasien bisa disembuhkan, dan tidak semua yang mati benar-benar pergi. Pukul 1 dini hari, suasana rumah sakit benar-benar sepi. Hanya ada suara langkah kaki Arya yang bergema di lantai keramik putih yang dingin, dan suara roda troli obat yang berdecit pelan. Arya sedang sibuk memeriksa infus pasien di ruang 28 ketika dia mendengarnya untuk pertama kali. Sebuah suara. Bukan rintihan pasien, bukan alarm monitor. Suara itu seperti lagu Nina Bobo yang didendangkan pelan, sangat pelan, dari arah ujung lorong yang gelap. Ujung lorong timur, jantung Arya mulai berdebar. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin suara perawat lain atau mungkin suara dari Bangsal sebelah yang terbawa angin. Dia menyelesaikan tugasnya dan kembali ke meja perawat. Beberapa menit berlalu, keheningan kembali merayap, tapi kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, dan terdengar sangat dekat dengan ruang 32. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Arya menelan ludah. Dia berdiri dari kursinya. Rasa penasaran, bercampur sedikit rasa takut yang mulai muncul, mendorongnya untuk melangkah ke arah sumber suara. Dia berjalan perlahan, lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh yang menari di dinding. Semakin dekat dia ke ruang 32, semakin dingin udara terasa. Bulu kuduknya berdiri, bau aneh yang tadi tercium samar, kini menjadi sangat menyengat, seperti bau bunga melati yang basi bercampur anyir darah kering. Arya berhenti tepat di depan ruang 32. Pintu kamar itu tertutup rapat. Dari celah bawah pintu, tidak ada cahaya yang keluar. Lampu di dalam mati. Tapi suara nyanyian itu, sekarang terdengar persis dari dalam ruangan. Arya mengangkat tangannya yang gemetar dan menyentuh gagang pintu yang dingin. Tiba-tiba, dia teringat peringatan Bulina. Jangan pernah menengok ke ujung lorong timur, ruang nomor 32. Arya menarik kembali tangannya secepat kilat, seperti tersengat listrik. Logikanya berteriak menyuruhnya lari, tapi kakinya terpaku di tempat. Tepat pada saat itu, nyanyian itu berhenti mendadak.
Keheningan yang mencekam mengambil alih. Arya menahan napasnya. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang menggila. Pintu ruang 32 terbuka perlahan. Hanya selebar beberapa senti. Arya memundurkan langkahnya. Matanya tertuju pada celah pintu yang gelap itu. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki pelan, langkah kaki yang diseret, mulai terdengar dari dalam ruangan. Sesuatu sedang mendekat ke arah pintu. Arya mulai panik. Dia berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menuju meja perawat di ujung lorong yang lain. Dia terduduk di kursinya, terengah-engah, mencoba mengatur napasnya. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia hanya berhalusinasi karena kurang tidur. Pukul 2 pagi, rumah sakit semakin hening. Arya mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengecek data pasien di komputer. Tapi fokusnya buyar. Tiba-tiba, monitor di meja perawat yang terhubung ke seluruh ruangan di bangsal itu mulai berbunyi nyaring. Alarm di ruang 32. Jantung Arya serasa mau copot. Monitor menunjukkan detak jantung pasien di ruangan itu 0. Garis lurus, flatline. Tapi siapa pasiennya? Sepengetahuan Arya, ruangan itu kosong. Arya berlari lagi ke arah ruang 32. Kali ini bukan karena takut, tapi karena panik sebagai perawat. Dia harus menyelamatkan pasien, siapapun itu. Dia membuka pintu ruang 32 dengan paksa. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya remang dari lorong yang masuk. Di tengah ruangan, ada sebuah ranjang pasien tua. Dan di atas ranjang itu, ada sosok seorang wanita dengan pakaian pasien rumah sakit zaman dulu yang lusuh dan bernoda. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya yang tertunduk. Dia duduk memunggungi Arya, tubuhnya sedikit bergoyang ke kanan dan ke kiri. Arya mendekat dengan hati-hati. "Mbak, ibu Anda baik-baik saja?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab, dia terus bergoyang. Arya menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke wanita itu. "Permisi, saya perawat, ada yang bisa saya bantu?" Perlahan, wanita itu menghentikan goyangannya. Dia mulai mendongak, sangat perlahan. Senter Arya menyorot wajahnya. Dan saat itulah, dunia Arya runtuh. Wajah wanita itu tidak ada. Hanya ada lubang gelap menganga di mana seharusnya ada mata dan hidung. Bibirnya robek, menyeringai menampakkan gusi dan gigi yang menghitam. Kulitnya pucat keabu-abuan. Arya menjatuhkan ponselnya. Cahaya senter mati. Dia mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Sosok itu, tanpa mata, menatap lurus ke arah Arya. Suara nyanyian Nina Bobo itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari mulut wanita itu, melainkan dari segala penjuru ruangan, seolah dinding-dinding ikut bernyanyi. Wanita itu melompat turun dari ranjang. Gerakannya patah-patah, tidak wajar. Dia mulai berjalan ke arah Arya, menyeret kakinya di lantai. Arya menjerit sejadi-jadinya dan berlari keluar ruangan, menutup pintu sekuat tenaga. Dia berlari di sepanjang lorong, air mata ketakutan membasahi pipinya. Dia menabrak troli obat, isinya berhamburan, tapi dia tidak peduli. Dia terus berlari ke arah pos perawat utama. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di sepanjang lorong yang gelap dan berkedip, puluhan sosok muncul dari setiap ruangan. Mereka semua adalah pasien, tapi bukan pasien hidup. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, pakaian mereka lusuh. Mereka berdiri diam, berjejer di sisi lorong, semuanya menatap ke arah Arya, ke arah pos perawat, tempat cahaya terang satu-satunya. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam mengawasi. Arya mencapai pos perawat, mengunci pintu kaca dari dalam. Dia meringkuk di sudut, tubuhnya gemetar hebat. Dia mendengar langkah kaki yang diseret, semakin mendekat ke pos perawat.
Suara nyanyian Nina Bobo itu sekarang menjadi paduan suara yang mengerikan di luar sana. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Ketukan pelan dimulai di pintu kaca. Tap, tap, tap. Esok paginya, saat perawat shift pagi tiba, mereka menemukan Arya pingsan, meringkuk di sudut pos perawat. Pintu kaca terkunci dari dalam. Troli obat berantakan di tengah lorong. Arya dilarikan ke UGD. Dia mengalami syok berat dan demam tinggi selama beberapa hari. Dia terus mengigau tentang pasien tak bermata dan nyanyian Nina Bobo. Pihak rumah sakit menyatakan Arya mengalami gangguan mental akibat tekanan kerja yang berat. Tentu saja, mereka tidak percaya ceritanya. Mereka menutup rapat insiden itu. Arya akhirnya mengundurkan diri dari magangnya. Beberapa minggu kemudian, Arya mencoba mencari tahu tentang ruang 32 dan wanita tak bermata itu. Dia berhasil menemukan arsip lama rumah sakit. Ternyata, puluhan tahun lalu, seorang perawat muda bernama Siti bekerja di Bangsal Cendana. Dia adalah ibu tunggal yang sangat mencintai bayinya. Suatu malam, bayinya sakit parah dan dirawat di ruang 32. Siti yang kelelahan dan stres, entah karena panik atau sebab lain, melakukan tindakan yang mengerikan. Dia menyanyikan Nina Bobo, lalu entah bagaimana, bayinya meninggal malam itu di ruangan tersebut. Siti menjadi gila, merusak wajahnya sendiri, dan meninggal di sana beberapa hari kemudian. Jiwanya terpenjara di lorong itu, mencari bayinya yang hilang. Ruang 32 dikosongkan sejak saat itu, tapi hantu perawat Siti dan pasien-pasien lain yang meninggal di lorong itu masih ada. Arya tidak pernah kembali ke rumah sakit itu. Dia tahu, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Dan di lorong remang, rumah sakit Bakti Husada itu, kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kengerian yang abadi. Jadi, kalau suatu saat kalian berada di lorong rumah sakit yang sepi saat tengah malam, dan kalian mendengar nyanyian Nina Bobo, jangan pernah menengok ke belakang. Terima kasih.